Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kepada adik-adik dan kawan-kawan semua di channel ini. Kita akan belajar bersama. Kita akan belajar tentang mata pelajaran matematika. Ya, untuk kali ini kita akan membahas mengenai masih dalam bab bentuk aljabar, tetapi subbab yang akan kita bahas adalah yang pertama, cara menyederhanakan pecahan bentuk aljabar, dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Nah, langsung saja, yuk mari kita belajar. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu memahami cara menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Nah, coba kalian perhatikan bentuk aljabar pada tabel di bawah. Untuk memahami proses penyederhanaan berikut, sebaiknya ingat kembali sifat-sifat penjumlahan dan perkalian bentuk aljabar. Nah, kemarin kita sudah di awal sudah mempelajari mengenai sifat-sifat penjumlahan dan perkalian bentuk aljabar. Masih ingat ya teman-teman? Oke, kalau masih ingat. Nah, nih yang di tabel yang nomor 1, bentuk aljabarnya adalah 2x dibagi 4x plus 2. Nah, bentuk sederhananya menjadi x per x plus 1. Nah, kemudian yang kedua, 3x plus 6y per 9x plus 2. Bentuk sederhananya menjadi x plus 2y dibagi 4x plus 4. Nah, kemudian yang ketiga, a kuadrat ditambah ab dibagi 4a ditambah 4b, itu bentuk sederhananya menjadi a per 4. Nah, kok bisa seperti itu, Kak? Nah, untuk mengetahui cara menyederhanakan pecahan bentuk aljabar, maka perhatikan dan pahami contoh berikut. Nah, di sini ada contoh supaya kalian lebih paham mengenai bagaimana cara menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Nah, yang pertama contohnya yaitu sederhanakan pembagian bentuk aljabar dari 18a kuadrat dibagi 6a. Nah, bagaimana Kak caranya untuk menyederhanakan pembagian bentuk aljabar dari 18a kuadrat dibagi 6a? Nah, cara penyelesaiannya yaitu, nah ini caranya, 18a kuadrat dibagi 6a itu sama dengan 18a kuadrat dibagi 6a. Jadi bentuk pembagian seperti ini bisa kita rubah ke bentuk pecahan. Nah, dari pembagian ini kita rubah ke bentuk pecahan yaitu 18a kuadrat dibagi 6a. Nah, setelah itu seperti apa, Kak? Nah, setelah itu nih sesama koefisien kita pisahkan supaya lebih memudahkan kalian. Nah, ini 18 bagi 6. Ini kan variabelnya di sini a kuadrat dan di sini a. Kita satukan ya. Ini 18 bagi 6 hasilnya 3. Kemudian a kuadrat dibagi a sama dengan a. Kok bisa Kak a kuadrat bagi a itu sama dengan a? Nah, ini penjelasannya. Jadi a kuadrat itu sama dengan a dikali a. Nah, karena a kuadrat itu sama dengan a kali a, maka di sini a kuadrat dibagi a sama dengan a dikali a per a. Nah, a dibagi a itu sama dengan kan 1. Nah, 1 dikali a sama dengan a. Jadi a kuadrat dibagi a sama dengan a. Ya, jadi a kuadrat dibagi a tadi kan sama dengan a. Nah, jadi 3 kali a sama dengan 3a. Nah, kalau misalkan nih ada di sini perpangkatannya a pangkat 3 dibagi a pangkat 2. Kita bisa menggunakan sifat perpangkatan, yaitu apa? Kalau misalnya ada a pangkat b dibagi a pangkat c, itu sama dengan a pangkat b dikurang c. Jadi nanti pangkatnya aja yang dikurangkan. Ini a pangkat 2 dibagi a itu bisa sama dengan a pangkat 2 dikurang 1. Jadi 2 kurang 1 sama dengan 1. A pangkat 1 sama dengan a. Nah, kalau misalnya ada a pangkat 3 nih dibagi a pangkat 2, berarti a pangkat 3 dikurang 2. Jadi 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi a pangkat 3 dibagi a pangkat 2 itu sama dengan a. Seperti itu ya. Nah, jadi
sederhana dari bentuk aljabar dari 18A kuadrat dibagi 6A adalah 3A. Nah, ini ya, sederhana dari bentuk aljabar dari 18A kuadrat dibagi 6A adalah 3A. Nah, sampai sini paham adik-adik? Paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh yang nomor 2, yaitu sederhanakan pembagian bentuk aljabar dari 48 X pangkat 5 Y pangkat 4Z dibagi 12 X pangkat 3Y. Wah, rumit sekali ya kak kayaknya. Tenang aja. Nah, ini ada cara untuk membagi bentuk aljabar dari 48X pangkat 5 kali Y pangkat 4 48X pangkat 5 Y pangkat 4Z dibagi 12X pangkat 3Y. Nah, ini sebagai berikut ya. Nih, caranya yaitu 48X pangkat 5 Y pangkat 4Z dibagi 12X pangkat 3Y kita ubah menjadi bentuk pecahan seperti ini. Nah, ini 48X pangkat 5 Y pangkat 4Z dibagi 12X pangkat 3Y. Nah, ini kemudian 48 dibagi dengan 12, X pangkat 5 dibagi dengan X pangkat 3, Y pangkat 4 dengan Y. Kemudian Z dibagi dengan 1. Kok Z dibagi dengan 1 kak? Ya, karena di sini di pembilangnya ini kan tidak ada variabel Z, maka Z-nya dibagi dengan 1. Seperti itu ya. Jadi yang mempunyai bilangan pokok ini kan X pangkat 5 bilangan pokoknya X, X pangkat 3 bilangan pokoknya X. Jadi variabel ini disatukan. Nah, ini sama-sama Y, ini sama-sama X, ini sama-sama Y. Karena Z tidak ada pasangannya, maka dia dibagi dengan 1. Seperti itu. Nah, kemudian 48 dibagi dengan 12 itu sama dengan 4. X pangkat 5 dibagi X pangkat 3 itu sama dengan X pangkat 2. Nah, kalau misalnya nih bilangan pokoknya sudah sama-sama X, tinggal kita kurangkan saja. Ini kan pembagian tuh. Nah, di dalam sifat perpangkatan, kalau misalnya ada seperti ini, pembagian ini perpangkatan dan dia ada pembagian, maka dia pangkatnya dikurang. Kalau bilangan pokoknya sama ya, syaratnya bilangan pokoknya harus sama. Ini kan udah sama-sama X. Nah, kemudian ini bilangan pangkatnya 5, ini 3. Berarti kalau misalnya dia dibagi, maka bilangan pangkatnya dikurang. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Bilangan pokoknya X. Berarti X pangkat 2. Nah, dikali Y pangkat 3. Nih, Y pangkat 4 dibagi Y itu sama dengan Y pangkat 3. Karena Y ini sama dengan Y pangkat 1. Seperti itu. Jadi 4 dikurangi 1, 3. Jadi Y pangkat 4 dibagi Y itu sama dengan Y pangkat 3. Kemudian Z bagi 1 tetap Z. Nah, kita kalikan 4 dikali X pangkat 2 dikali Y pangkat 3 dikali Z. Nah, jadi sederhana dari bentuk aljabar dari 48X pangkat 5 Y pangkat 4Z dibagi 12X pangkat 3Y adalah 4X kuadrat Y pangkat 3Z. Nah, ini ya teman-teman. Sampai sini paham? Insyaallah paham ya. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 3, yaitu sederhanakan pembagian bentuk aljabar dari 4X kuadrat ditambah 6X dibagi 2X. Nah, contoh ini sama seperti contoh yang sebelumnya. Untuk yang di pembagian ya, di pembagian bentuk aljabar, untuk soal model seperti ini masih ada alternatif lain cara menentukan bentuk sederhananya. Kenapa? Nah, coba pikirkan. Nah, bagaimana apa bentuk alternatif lainnya cara menentukan bentuk sederhananya seperti itu. Nah, cara lain untuk membagi bentuk aljabar seperti ini yang ada tadi kan perkalian semua tuh. Nah, kalau ini ada operasi hitung penjumlahan gitu. Nah, bagaimana caranya, Kak? Nah, caranya adalah sebagai berikut. Nah, ini 4X kuadrat ditambah 6X dibagi 2X itu sama dengan
kita ubah ke bentuk pecahan ya. Nah, ini 4x kuadrat ditambah 6x dibagi 2x. Nah, jadi kalau misalnya ada soal yang seperti ini, maka langkah yang akan kita lakukan adalah memecahnya. Setelah kita ubah menjadi pecahan, kita pecah lagi nih. Kita pecah lagi. Ini kan dipisahkan menggunakan operasi penjumlahan. Nah, sementara pembilangnya adalah penyebutnya adalah 2x. Nah, bentuk seperti ini dapat kita pecah lagi, yaitu 4x kuadrat. Kita ubah ya. 4x kuadrat dibagi 2x ditambah 6x dibagi 2x. Nah, seperti itu. Kalau misalnya di sini dia dipisahkan dengan bentuk penjumlahan ataupun pengurangan, maka dia dibagi seperti ini. Dia dipecah lagi. Tapi kalau misalnya nih yang ini, yang bentuk yang nomor 2 tadi, nah ini yang nomor bentuk 2 ini kan semuanya dikali nih, jadi tidak ada pemisah operasi penjumlahan atau pengurangan, maka dia langsung seperti ini. Nah, kalau misalnya yang ini beda ya. Nah, ini. Jadi kan ini dipisahkan dengan bentuk penjumlahan. Nah, ini makanya dia dibagi lagi, dipecah lagi seperti ini. Nah, kemudian seperti apa, Kak? Nah, kemudian 4 dibagi 2. Ini 4 dibagi 2. Kemudian x kuadrat dibagi x ditambah 6 dibagi 2, kemudian x dibagi x. Nah, ini 4 bagi 2 berapa? Yaitu sama dengan 2. Kemudian x kuadrat dibagi x sama dengan x. Nah, ditambah 6 bagi 2 sama dengan 3. X bagi x sama dengan 1 nih. Habis ya, x bagi x sama dengan 1. Nah, sama dengan dikalikan 2 kali x sama dengan 2x ditambah 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, jadi bentuk aljabar sederhana dari 4x kuadrat ditambah 6x dibagi 2x adalah 2x plus 3. Nah, sampai sini paham adik-adik? Semoga paham ya. Nah, itu dia tadi contoh-contoh dari cara menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Nah, kemudian yang akan kita bahas adalah yaitu cara menyelesaikan operasi pecahan bentuk aljabar sama halnya dengan menyelesaikan operasi bentuk bilangan bulat, yaitu sebagai berikut. Nah, ini ada penjumlahan pecahan bentuk aljabar. Ini ada penjumlahan pecahan bentuk aljabar. Nah, ini bentuk umumnya misalnya nih, yang pertama ada A per B ditambah C per D itu sama dengan A D ditambah B kali C dibagi B kali D. Ya, kalau misalnya ada pecahan seperti ini, penjumlahan pecahan, nah kemudian penyebutnya itu berbeda. Ini kan penyebutnya B sama D, beda kan, belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu supaya bisa kita operasikan. Nah, untuk menyamakan penyebutnya yaitu kita kalikan B kali D. Nah, ini B kali D. Kemudian setelah kita samakan penyebutnya, nah kita untuk menyamakan di dalam pecahan itu kan ada menyamakan penyebut. Nah, kemudian yang ini pembilangnya kita B kali D, ini kan B kali D udah kita samakan penyebutnya. Kemudian B kali D dibagi B hasilnya D. D kali A sama dengan A B, seperti itu ya. Kemudian BD, BD dibagi D itu sama dengan B. B kali C BC. Nah, ini kan ibaratnya mudahnya tuh seperti ini. Ini kan B kali D. Nah, yang A, yang dipunya A itu kan masih B. Berarti dia harus punya D. Nah, makanya dia dikalikan dengan D. Kemudian ini C. C itu punyanya kan B. Nah, yang dia tidak punya kan B, maka dia dikalikan B. Jadi AD plus BC per BD, seperti itu ya. Nah, sama dengan pengurangan. Ini A per B
dikurang C per D sama dengan kita samakan penyebutnya supaya bisa kita operasikan, yaitu kita kalikan penyebutnya ini B kali D, kemudian A D dikurang BC, dengan B tidak boleh sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Kenapa kok B sama D tidak boleh sama dengan 0? Karena bilangan berapapun kalau dibagi dengan 0 itu hasilnya tidak terdefinisi, seperti itu ya. Nah, oke. Ini contohnya. Contohnya nih, contoh penjumlahan pecahan bentuk aljabar. 1 per 2x ditambah 3 per 2x. Nah, ini kan penyebutnya udah sama. Jadi tidak usah kita kalikan. Jadi kita gabung aja langsung. 1 ditambah 3 per 2x. Nah, sama dengan 1 tambah 3, 4 per 2x. Ini dikalikan ini hanya untuk syarat untuk dia itu jika penyebutnya berbeda. Kalau penyebutnya sudah sama, dia tidak perlu disamakan lagi, seperti itu ya. Langsung dioperasikan kalau penyebutnya sudah sama. 1 tambah 3, 4 per 2x sama dengan 4 bagi 2, 2. 2 per x, seperti itu ya. Nah, contohnya. Contoh lagi yang 3.19. 5 dibagi 3x dikurang 2 per 4x. Nah, ini kan penyebutnya belum sama, penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu penyebutnya, yaitu dengan cara ini kan udah sama-sama punya x nya sudah sama, tinggal koefisiennya yang berbeda nih. Ini kan berarti yang ini 3x kali 4, kemudian yang 4x ini dikali 3. Jadi x nya itu tidak usah, jadi bukan 3x kali 4x, bukan. Jadi kalau misalnya variabelnya sudah sama, maka variabelnya tidak usah diubah, tidak perlu disamakan lagi. Yang perlu kita samakan lagi adalah 3 dan 4. Hanya kita kalikan 3x kali 4, kemudian ininya 4x kali 3. Kemudian yang 5 ini, 5 sama-sama dikalikan 4, yang 2 dikalikan 3, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita operasikan. 5 kali 4 sama dengan 20, dibagi 3 kali 4 12x, 2 kali 3 6, dibagi 4 kali 3 12x. Nah, jadi untuk menyamakan penjumlahan pecahan ini 3x dengan 4x kita samakan. Kira-kira mau dibawa ke berapa gitu. Ini sama-sama 12x, 12x. Nah, kemudian ini 20 kurang 6 sama dengan 14. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita jadikan 1. Ini 12x. 14 per 12x. Nah, 14 sama 12. Nah, 14 dibagi, untuk menyederhanakannya kita 14 misalnya kita bagi 2. 14 bagi 2 berapa? 7. 12 bagi 2 6. Kira-kira 7 bisa dibagi lagi nggak? Nggak bisa kan? 6, karena ini sudah bentuk sederhana seperti itu. Nah, jadi ketika kita menyederhanakan penjumlahan pecahan, yang pertama kita lakukan adalah kita lihat dulu penyebutnya sudah sama atau belum. Kalau belum, kita samakan penyebutnya. Nah, setelah kita samakan penyebutnya, setelah itu kita operasikan. Nah, setelah kita operasikan, kita sederhanakan. Nah, sampai sini paham? Paham ya? Ya, tadi kan kita sudah belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar. Nah, ini merupakan bentuk umumnya. Kalau misalnya ada perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar, nih yang pertama perkaliannya A per B dikali C per D itu sama dengan A dikali C per B dikali D. Jadi pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Nah, contohnya ini 24M per 7 dikali 14 per 6M itu sama dengan 24M
per 7 dikali 14 per 6M ya sama dengan 24. Jadi bentuk ini 24M per 7 kali 14 per 6M itu sama dengan 24 dikali M dikali 14 per 7 kali 6 kali M. Jadi 24M ini itu merupakan 24 kali M. Nah 6M ini merupakan 6 dikali M. Jadi beda ya, 24 tambah M dengan 6 dengan 24M. Jadi kalau 24M itu 24 kali M. Nah, ini 24 kali M kali 14 per 7 kali 6 kali M. Nah, M-nya kita sama-sama coret. Kita bagi M habis. Kemudian 7 dengan 14. 7 kita bagi dengan 7 sama dengan 1. 14 kita bagi 7 sama dengan 2. Nih. Kemudian 24 bagi 6. 24 ini sama-sama kita bagi 6, 24 bagi 6 hasilnya 4, 6 bagi 6 hasilnya 1. Nah, jadi hasilnya sama dengan 4 dikali 2 dibagi 1 kali 1. 4 kali 2, 8. 8 per 1 kali 1, 1. 8 bagi 1 sama dengan 8. Nah, itu dia contohnya. Nah, kemudian yang pembagian ini ada A per B dibagi C per D sama dengan A kali B kali A per B kali D per C. Nah, jadi di dalam pembagian pecahan bentuk aljabar bisa kita misalnya ada pecahan seperti ini. Kemudian A per B dibagi C per D itu sama dengan A per B dikali D per C. Jadi dibalik gitu ya. Dia dibalik menjadi perkalian. Jadi yang dibalik itu yang ini. Dia diganti perkalian. Kemudian yang tadinya pembilang jadi penyebut, yang tadinya penyebut jadi pembilang. Seperti ini ya. Nah, contohnya langsung biar kalian paham. 4A pangkat 3 dibagi B itu dibagi A per B pangkat 3 itu sama dengan 4A pangkat 3 per B dikali B pangkat 3 per A. Nah, ini yang tadinya pembagian dirubah jadi perkalian, akan tetapi pembilang dan penyebutnya berubah. Nih, yang tadinya penyebut jadi pembilang, dari pembilang jadi penyebut. Nah, paham? Nah, paham. Kemudian 4A pangkat 3 per B kali B pangkat 3 per A itu sama dengan, bisa kita ubah seperti ini ya, biar tidak bingung. 4 dikali A-nya 3 kali, kan A pangkat 3 tuh berarti A kali A kali A. Kemudian kali B-nya pangkat 3, berarti B-nya ada 3. B kali B kali B per B kali A, seperti itu. Nah, kemudian variabel yang sama kita bagi nih. B sama B habis jadi 1. A sama A habis kan. Nah, kemudian sisanya yaitu A-nya di sini tinggal 2, B-nya di sini tinggal 2, sehingga sama dengan 4A kuadrat dikali B kuadrat dibagi 1 kali 1. Nah, sama dengan 4A kuadrat B kuadrat. Seperti itu ya. Nah, sampai sini paham teman-teman? Nah, insyaallah paham. Nah, setelah kita belajar nih mengenai cara menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Nah, tadi kan pecahan bentuk aljabar ada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, kemudian ada perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar. Nah, sekarang kita belajar mengenai menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Nah, jadi kita akan belajar di sini ada suatu masalah di kehidupan nyata dan akan kita selesaikan masalah tersebut dengan menggunakan bentuk aljabar dan operasinya gitu. Nah, langsung saja. Ini ada contoh. Yang pertama, diketahui usia ayah 4 kali usia anaknya. Kemudian 5 tahun kemudian usia ayah 3 kali usia anaknya. Tentukan masing-masing umur ayah dan anaknya. Nah, jawabannya, jadi untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah
kita harus mengetahui apa yang diketahui. Jadi kita harus tahu apa yang perlu diketahui nih. Nah, yang diketahui, kita misalkan umur ayah itu sama dengan X. Nah, jadi tadi kan ada ayah sama anak. Nah, umur ayah kita misalkan dengan X, kemudian umur anak kita misalkan dengan Y. Nah, sehingga diperoleh persamaan tadi kan diketahui usia ayah 4 kali usia anaknya. Jadi X ini kan tadi usia ayah, umur ayah nih. Nah, itu sama dengan 4 kali usia anaknya. Jadi umur ayah sama dengan 4 kali usia anaknya. Nah, itu merupakan jadi persamaan 1. Persamaan 1 ya. Nah, kemudian apalagi yang diketahui? 5 tahun kemudian usia ayah 3 kali usia anaknya gitu. Oh, 5 tahun kemudian berarti ini kan umur ayah sekarang. Ini umur ayah sekarang. Ini umur anak sekarang. Nah, tadi kan kalau umur ayah sekarang itu kan X, umur anak sekarang itu Y. Ya, umur ayah sekarang itu kan X. Nah, umur anak sekarang itu Y. Jadi kalau 5 tahun kemudian berarti umur ayah ditambah 5 tahun kemudian. Umur ayah sekarang ditambah 5 tahun kemudian sama dengan 3 kali usia anaknya. Berarti 3 kali usia anaknya usia anak sekarang ditambah 5 tahun kemudian. Berarti bentuk aljabarnya itu adalah X plus 5 itu merupakan usia ayah 5 tahun kemudian itu kan. Nah, 3 kali Y plus 5 itu umur usia ayah itu kan sama dengan 3 kali usia anaknya 5 tahun kemudian. Berarti Y tambah 5. Nah, gitu ya. Ini persamaan kedua. Nah, kemudian setelah kita tahu apa yang diketahui, kita tulis diketahuinya apa. Yang kedua, kita harus tahu apa yang ditanyakan. Jadi perlu ditulis di sini ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Ditentukan masing-masing umur ayah dan anaknya. Nah, masing-masing umur ayah dan anaknya sama dengan titik-titik. Nah, penyelesaian gimana, Kak? Nah, penyelesaiannya tadi kan. Nah, penyelesaiannya ya. Masing-masing umur ayah dan anaknya itu berapa gitu. Nah, penyelesaiannya tadi substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Diperoleh tadi persamaan 1 apa? Nah, persamaan 1 kan X sama dengan 4Y. Nah, ini X sama dengan 4Y. Substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 diperoleh. Tadi persamaan 2-nya tulis dulu ya. Persamaan 2-nya X plus 5 sama dengan 3Y, 3 dikali Y plus 5. Nah, kemudian kita masukkan X-nya itu tadi kan sama dengan 4Y. Kita substitusikan X itu tadi 4Y ditambah 5. Kemudian sama dengan 3Y plus 5. Jadi yang disubstitusikan tuh X-nya aja ya. Nah, karena nih X itu tadi kan sama dengan 4Y, maka ditulis di sini 4Y ditambah 5 sama dengan 3 kali Y plus 5. Kemudian setelah itu 4Y plus 5 sama dengan, nah ini dioperasikan 3 kali Y menggunakan sifat distributif ya. 3 kali Y, 3Y ditambah 3 kali 5, 15. Nah, setelah itu, setelah kita operasikan, baru kita kumpulkan suku sejenis. Nah, kita kumpulkan suku sejenis 4Y kita kumpulkan dengan 3Y. Karena di sini tadi positif, karena pindah ruas jadi negatif. Jadi 4Y kurang 3Y sama dengan ini 15. Yang tadinya 5 itu positif, pindah ruas jadi negatif 5. Nah, 4Y kurang 3Y berapa? 4Y kurang 3Y sama dengan Y.
Nah, kemudian sama dengan 15 dikurang 5 berapa? 10. Nah, kita tahu Y itu sama dengan 10. Y tadi apa? Y tadi umur anak. Berarti umur anak sekarang itu usia anak sekarang usianya 10 tahun. Nah, kemudian karena yang ditanyakan itu adalah umur ayah dan anak masing-masing sekarang, berarti Y sama dengan tadi, untuk Y sama dengan 10, maka X sama dengan 4Y. Jadi kita substitusikan Y sama dengan 10 ini ke persamaan 1, yaitu X sama dengan 4Y untuk mencari usia ayahnya, yaitu nanti X sama dengan 4 dikali Y-nya tadi 10. 4 kali 10, X sama dengan 10. Jadi umur ayah 40 tahun, sedangkan umur anaknya 10 tahun. Nah, sampai sini paham? Paham ya? Nah, itu tadi contoh soal nomor 1. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2. Nah, ini ada masalah lagi nih. Masalahnya apa? Ya, Pak Thohir memiliki sebidang tanah berbentuk persegi dengan sisi-sisinya 10 dikurang X meter. Di tanah tersebut ia akan membuat kolam ikan berbentuk persegi dengan sisi-sisinya 8 dikurang X meter. Jika ia menyisakan tanah itu seluas 28 meter persegi, maka luas tanah Pak Thohir sebenarnya adalah, nah tadi sama seperti yang nomor 1, kita harus tahu apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan, kemudian apa nanti penyelesaiannya. Jadi nanti kalau misalnya mengerjakan soal, tulis apa yang diketahui, kemudian ditanyakan, kemudian baru penyelesaiannya, seperti itu ya. Yang diketahui, ukuran sisi tanah Pak Thohir. Ukuran sisi tanah Pak Thohir kan bentuknya tadi persegi. Nah, anggap ini merupakan persegi. Jadi ini ada ini tanahnya Pak Thohir. Kakak besarkan ya. Ini tanahnya Pak Thohir. Ya. Ini tanahnya Pak Thohir, ukurannya 10 dikurang X meter. Jadi 10 kurang X meter. Nah, kemudian ada kolamnya ternyata. Nah, kolamnya itu ada di tengah-tengah. Nah, Pak Thohir memiliki sebidang tanah. Ini tanahnya ya. Ini kolamnya warna putih deh. Nah, nih. Jadi kolamnya ini warna nih. Ini kolamnya, kemudian yang biru ini tanahnya Pak Thohir. Sebidang tanah berbentuk persegi dengan sisi-sisinya 10 kurang X meter. Di tanah tersebut ia akan membuat kolam ikan berbentuk persegi. Nah, ini persegi juga dengan sisi-sisinya 8 kurang X meter. Nah, jika ia menyisakan tanah itu seluas 28 meter persegi, maka luas tanah Pak Thohir berapa? Gitu kan. Tadi udah ukuran sisi tanah Pak Thohir yang ini ya, yang besar itu 10 dikurangi X meter sisinya. Ini ukurannya adalah 10 kurang X meter. Kemudian yang sisi kolamnya ini kolam. Ini yang kolam nih, yang putih ini itu ukurannya 8 kurang X meter sisinya. Nih sisinya. Nah, tanah dan kolam ikan itu berbentuk persegi. Kemudian sisa tanah Pak Thohir itu adalah 28 meter persegi. Kemudian apa yang ditanya? Yang ditanyakan yaitu luas tanah Pak Thohir sebenarnya. Nah, kemudian penyelesaiannya gimana, Kak? Nah, jadi untuk mencari luas tanah Pak Thohir sebenarnya itu bisa dengan cara yaitu kan
luas tanah Pak Thohir itu dikurangi dengan luas kolam ikan sama dengan sisa tanah Pak Thohir. Itu. Jadi kalau misalnya kita punya tanah, terusan tanah itu kita buat di dalamnya, kita buatkan kolam ikan, pasti ada sisanya kan, sisa tanahnya kan. Nah, itu gambarannya seperti itu. Jadi luas tanah Pak Thohir dikurangi luas kolam ikan sama dengan sisa tanah Pak Thohir. Nah, luas tanah Pak Thohir tadi berapa? Karena tadi ukurannya persegi, jadi luas persegi apa? Luas persegi ya sisi kali sisi. Nah, makanya tadi sisinya kan 10 dikurangi X, berarti 10 kurang X kali 10 kurang X. Kemudian dikurangkan, nih buka kurung, tadi luas kolam ikannya karena ukurannya juga persegi, maka sisi kali sisi. Tadi sisi ukuran sisi kolam ikan kan 8 min X. Nah, maka 8 kurang X dikali 8 kurang X. Nah, sisa tanahnya Pak Thohir berapa tadi? 28. Nah, nih kita operasikan menghasilkan 100, 10 kali 10, terusan 10 dikali min X min 10X, min X kali 10 hasilnya min 10X, min X kali min X hasilnya plus X kuadrat. Kemudian dikurang, hati-hati ya dengan kurungnya, ini kurungnya ada 2. Nah, nih buka kurung, 8 kali 8 64, 8 kali min X min 8X, min X kali 8 min 8X, min X kali min X plus X kuadrat sama dengan 28. Kemudian kita kan ini tadi ada kurungnya nih. Nah, kita sekarang buka kurungnya nih ya. Kita buka kurungnya, jadi ini negatif 64, negatif kali negatif positif 8X, negatif kali negatif positif 8X, negatif kali positif negatif X kuadrat. Nah, setelah itu baru kita kumpulkan suku-suku sejenis nih. Suku-suku sejenis dikumpulkan X kuadrat dengan min X kuadrat, min 10X min 10X, kemudian 8X 8X, 100, negatif 64, negatif 28. Jadi variabel dengan variabel, koefisien variabel dengan konstanta dengan konstanta. Nah, ini hasilnya adalah min 4X plus 8X kuadrat dikurang X kuadrat kan 0, min 10X min 10X tambah 8X tambah 8X itu hasilnya negatif 4X. Nah, 100 kurang 64 kurang 28 itu hasilnya 8. Nah, ini 28-nya ini karena pindah ruas ya, yang tadinya di sini positif jadi negatif. Nah, ini sama dengan 0. 8 sama dengan ini yang tadinya negatif pindah ruas jadi positif. Nah, menghasilkan X sama dengan 2. Nah, kita kan sudah tahu nih nilai X-nya berapa. Nah, karena sudah tahu nilai X-nya, karena yang kita cari adalah luas tanah Pak Thohir sebenarnya itu berapa gitu kan. Nah, luas tanah Pak Thohir sebenarnya itu kita substitusikan dulu X ini. Substitusikan X sama dengan 2 itu ke sisi tanah Pak Thohir. Tadi luas tanah Pak Thohir sebenarnya tadi kan sisi tanah Pak Thohir itu kan 10 min X, karena luasnya itu, karena luas persegi itu sisi kali sisi, maka 10 min X kali 10 min X. Nah, ini kita masukkan 10 dikurang X-nya tadi 2 nih, 10 kurang 2, jadi 10 kurang 2 8 kali 10 kurang 2 8. Nah, kemudian sama 8 kali 8 sama dengan 64. Nah, jadi luas tanah Pak Thohir sebenarnya adalah 64 persegi, seperti itu ya. Nah, jadi luas tanah Pak Thohir sebenarnya adalah 64 meter persegi. Nah, seperti itu. Nah, jadi tadi yang kita pelajari ya tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar, kemudian perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar. Nah, ini yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi bentuk aljabar. Nah, sekian apa yang dapat kakak sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian.
Dan jangan lupa dipelajari video ini. Jadi ketika kalian ada soal bentuknya seperti ini, kalian dapat mengerjakan. Oke, cukup sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar adik-adik.